Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Tema yang akan Bapak terangkan pada hari ini adalah Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Apakah ada dasar kegiatan Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal kita? Dasar kegiatan Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan hanya sebuah organisasi Islam, tapi Muhammadiyah juga mempunyai dasar dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh persyarikatan ini. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berdasarkan tauhid bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu yang tiada duanya. Yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat, saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Al-insan madaniyun bit-tabi'i. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, yang menjadi dasar kegiatan Muhammadiyah adalah taat dalam menjalankan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nomor keempat, yang menjadi dasar kegiatan persyarikatan ini adalah mendekatkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah dengan cara apa? Dengan cara beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan peduli saling menyayangi antar sesama. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan peduli saling menyayangi antar sesama. Dan yang kelima, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam amal kegiatan sehari-hari. Nabi Muhammad dijadikan uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi persyarikatan ini. Dan yang keenam, berjuang bersama-sama melalui gerak dan langkah yang teratur dalam wadah organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang besar, yang mana kita harus berjuang bersama-sama melalui gerak Muhammadiyah, langkah Muhammadiyah. Itu adalah dasar kegiatan Muhammadiyah. Baik anak-anakku sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk menindaklanjuti tentang
dasar kegiatan Muhammadiyah yang pertama adalah melaksanakan sholat. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Barang siapa melaksanakan sholat, berarti orang itu telah menegakkan agama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sholat. Yang pertama adalah sholat di awal waktu. As-sholatu ala waqtiha. Sholat di awal waktu. Dan yang kedua adalah sholat berjamaah. As-sholatu bil jamaah. Itu adalah dua hal yang harus diperhatikan dalam sholat. Kita harus introspeksi diri terhadap sholat kita. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan bagi seorang muslim mengerjakan sholat hukumnya fardu ain. Anak-anakku kader Muhammadiyah yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ketika kita melaksanakan sholat yang kita lakukan bukan merupakan beban dari Tuhan kepada kita, tetapi di balik itu sholat mempunyai hikmah. Hikmah dari sholat adalah yang pertama, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Otomatis ketika kita melaksanakan sholat, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Karena menemukan ruh daripada sholat itu sendiri. Yang kedua, sholat yang kita lakukan memberikan ketenangan hati. Memberikan ketenangan hati bukan berarti kita telah melaksanakannya kita telah tenang, tidak, tetapi benar-benar memberikan ketenangan hati. Hati kita menjadi tenang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat kita. Dan yang ketiga, sholat memberikan kesehatan di setiap gerakannya. Ada manfaat tersendiri, ada faedah tersendiri. Dan yang keempat, sholat itu pembeda antara orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang tidak taat. Jadi kalau kita ingin mencari perbedaan antara orang yang taat kepada Allah dengan yang tidak, lihatlah sholatnya. Dikarenakan sholat itu merupakan pembeda, bahkan pembeda antara muslim dan kafir itu dengan sholatnya. Dan yang kelima, hikmah daripada sholat adalah kalau sholat kita dilakukan secara berjamaah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kalian adalah kader Muhammadiyah yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sholat kalian. Sholat akan menjadi pintu surga kalian. Ada sebagian orang yang menjadikan sholat sebagai pintu surganya. Salah satunya sholat yang harus kita lakukan yaitu harus dilakukan secara berjamaah. Dikarenakan sholat berjamaah mempunyai hikmah tersendiri. Yang pertama adalah menjalin silaturahmi. Man ahabba yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasilu rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ditangguhkan ajalnya, maka dia harus melakukan silaturahmi. Nah,
sholat berjamaah sendiri merupakan ajang silaturahmi, maka kita harus sholat berjamaah. Itu adalah hikmah yang pertama. Dan yang kedua, sholat berjamaah itu memupuk rasa setia kawan dan sosial. Memupuk rasa setia kawan dan sosial. Itu adalah hikmah yang kedua. Dan yang ketiga, melatih kita untuk taat kepada pemimpin, imam. Seorang makmum tidak boleh mendahului imam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang rakyat harus taat kepada pemimpinnya. Kita dilatih dalam sholat berjamaah. Begitupun apabila seorang imam atau pemimpin ada kesalahan, makmum yang harus mengingatkannya, rakyat yang harus mengingatkannya. Dan yang keempat, hikmah sholat berjamaah adalah melatih kerjasama dan saling menghormati. Kerjasama dan saling menghormati antar sesama. Itu adalah hikmah yang keempat.